Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kali ini anak-anak? Sehat Waalaikumsalam semua? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Pak. sehat Pak. Nah, kali ini tuh kita akan bahas satu studi kasus yang baru hari ini tuh terjadi. Yaitu di mana Menkyu bersama pemerintah menyuntik dana 76 triliun kepada Bank Himbara dan ke Bank DKI. Nah, sekarang kalian bagi kelompok ya. Satu kelompok ada 3 orang. Silakan Alfi, Lofi, sama Raden satu kelompok ya. Baik, Pak. Siapa? Baik, karena udah dibagi kelompoknya, eh, saya izin untuk berkenalan ya Pak. Ya, Halo silakan, teman-teman, silakan. izin saya untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Rahman dan saya biasa dipanggil Alfi. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Alfi. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih untuk teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Lofi Salsabila, biasa dipanggil Lofi. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya, teman-teman. Oke, siap. Lanjut, Oke. Raden. Kalau saya Raden Muhammad Zaransyah, biasa dipanggil Raden. Jadi kita di sini santai aja ya teman-teman, karena kita akan berkolaborasi dalam satu kelompok untuk menganalisis sebuah studi kasus yang diberikan oleh Pak Hadi. Nah, bagus, bagus. Nah, kan kalian ini satu kelompok ya. Kalian itu harus saling komunikasi. Nah, dalam pembelajaran ini tuh harus saling komunikasi itu adalah kunci utama. Jadi, harus sama-sama saling nyaman dan saling dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing. Oke, kalian semua? Oke, Pak, siap paham. Nah, Pak, di sini kita akan bahas dulu tentang sebelum masuk ke studi kasus nih, kita bahas dulu nih. Ada yang tahu nggak apa arti dari Bank Himbara? Siapa yang bisa sebutkan? saya bisa Pak, izin. Oh ya, silakan. Eh, Kalau yang saya baca-baca sih Pak, kalau Bank Himbara tuh kayak bank-bank yang punya negara gitu loh Pak, kayak BUMN, kayak misalkannya BRI, Mandiri, BNI, dan lain sebagainya gitu sih Pak. Oh ya, betul betul betul. Nah, Himbara itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya itu Himpunan Bank Milik Negara. Nah, mereka tuh ngejalanin banyak program pemerintah. Salah satunya penyaluran kredit UMKM. Nah, sekarang kan pemerintah memberikan suntikan dana nih 76 triliun kepada Bank Himbara dan Bank DKI. Menurut kalian tuh tujuannya apa sih pemerintah ngelakuin itu? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, boleh. Silakan Lovi. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak, saya izin berpendapat. Mungkin itu untuk memperkuat likuiditas bank ya Pak, supaya kita itu bisa menyalurkan lebih banyak kredit. Bagus, bagus. Keren alasannya. Ada lagi yang bisa jawab? Saya Yang mungkin apa? izin menambahkan jawaban dari Lofi, Pak. Boleh, boleh. Cepetan. Kenapa? Jadi itu alasan pemerintah melakukan itu tuh bisa agar ekonomi itu tetap jalan, Pak. Karena kalau bank punya dana yang lebih, mereka itu bisa membantu pembiayaan usaha, terutama untuk UMKM dalam penyaluran kredit. Nah, betul. Jadi, suntikan dana itu bukan sekedar bantuan hibah ya, atau cuma kasar, cuma-cuma doang nih. Tapi merupakan langkah untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Nah, kalian tuh harus perlu nih memahami konsep konteks ini nih. Biar kalian ini dapat menganalisis kewajiban atau kebijakan dari berbagai perspektif. Oke? Oke, Pak. Nah, untuk kegiatan hari ini tuh tujuan pembelajarannya adalah gimana caranya kalian tuh paham nih apa dampak kebijakan pemerintah yang tadi nih sebutkan dari studi kasus yaitu penyuntikan dana 70 triliun ke bank-bank himbara nih. Dan kalian mampu juga menganalisis kebijakan dari sudut pandang perbankan dan fiskal dan masyarakat. Oke? Oke, Pak, Pak. izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Berarti nanti itu kita harus dampak kebijakan tersebut secara surplus dan minusnya juga ya, Pak? Betul sekali Lovi. Nah, ekspektasi saya ini pembelajaran hari ini nih kalian semua itu dapat aktif nih. Jadi berpendapat terus, dapat menyampaikan pendapatnya, dapat mendapatkan hasil analisis nih dari kelompok, dari gabungan ketiga perspektif dari pendapat kalian. Oke?
Ya Pak, nanti kita coba buat berkontribusi semuanya Pak. Oh, Baik, Pak, siap. kita akan berdiskusi secara bersama-sama. Jangan lupa nanti kita diskusi bareng-bareng ya, Alfi, Lofi. Bagus. Ya, Raden. Kalau begitu kita akan lanjut ke tahap selanjutnya ya. Udah pada jelas semuanya kan? Sudah jelas, Pak. Siap, siap Pak. Oke. Nah, anak-anak, hari ini tuh kita akan membahas tentang studi kasus nih yang tadi kita sebutkan tadi kan, tentang Menteri Keuangan yang mengalokasikan dana 76 triliun kepada bank-bank Himbara. Nah, Lanjut aja, lanjut. kalian tahu kan tadi Bank Himbara itu apa aja tadi? Mungkin tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Alfi juga ya Pak. Jadi Himbara itu himpunan bank milik negara yang isinya tuh ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan juga Bank BTN. Mungkin itu sih Pak. Nah, bagus, bagus. Nah, menurut kalian tuh mengapa sih pemerintah menyalurkan dana ke Bank Himbara atau Bank DKI? Ada yang Eh, bisa jawab? saya Pak, Oke, boleh, silakan. pemerintah tuh bisa buat memperkuat likuiditas perbankan ya Pak. Jadi bank-bank tersebut itu bisa menyalurkan kredit lebih banyak ke masyarakat atau ke UMKM. Ah, betul, betul, betul. Nah, itu juga salah satunya tuh. Nah, pemerintah itu menggunakan skema penempatan dana untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Nah, kalau menurut Alfi nih, apa sih dampak positif dari kebijakan itu? Bisa jawab nggak? Alfi? Baik, sebentar Pak. Kalau menurut saya sendiri sih Pak, kalau menurut saya penempatan dana ini itu bisa mempercepat kayak pemulihan ekonomi. Soalnya kan baik dari dana yang dipunya itu kan cukup ya buat nyalurin pembiayaan ke sektor produktif. Karena jumlah yang disalurin juga nggak kecil kan. Yang awalnya bahkan tuh 200 triliun dan sekarang ditambah lagi 76 triliun Pak. Jadi mungkin menurut saya bisa lebih produktif dari segi pembiayaan terutama ke UMKM gitu sih Pak. Betul, betul, Alfi. Itu pendapatmu bagus banget ya. Nah, selain dampak positif, kita harus ada, pasti ada dampak negatifnya nih. Menurut kalian tuh apa sih dampak negatif dari kasus ini? Saya izin menjawab, Pak. Boleh, Mungkin boleh. resikonya itu bank tidak menyalurkan dana untuk sektor-sektor produktif, atau ada resiko jadi tuh penyaluran kredit ini tuh ke sektor-sektor yang nggak produktif gitu. Pokoknya salah sasaran dah, Pak, nggak tepat. Betul sekali, Raden. Keren jawaban kamu. Nah, karena itu pemerintah harus mengawasi nih dari jalannya penyaluran dana dari pemerintah ini. Nah, ada yang bisa nambahin lagi? Saya Pak, mungkin saya ingin menambahkan pendapat dari Raden tadi. Jadi menurut saya pemerintah juga perlu transparan dalam monitoringnya supaya masyarakat itu bisa percaya bahwa dana 76 triliun itu benar-benar digunakan secara efektif. Jadi Oke, oke. transparan gitu, bisa dilihat Oh, oleh masyarakat itu sendiri. betul, betul. Baik, 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 baik. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan nih diskusi tentang kebijakan Menko yang mengalokasikan 76 triliun nih ke Bank DKI. Nah, kali ini kalian akan mengeksplorasi nih berbagai perspektif dari ekonomi, fiskal, stabilitas keuangan, dampak, dampak sosial nih. Siapa yang mau mulai? Saya izin mulai mungkin, Pak. Boleh, Izin. boleh. Silakan, Raden. Saya mau mulai dari perspektif perspektif ekonomi, mungkin untuk fiskal dan stabilitas keuangan serta dampak sosial ada Lofi dan Alfi juga yang nanti mungkin nambahin. Jadi menurut saya tuh dari perspektif ekonomi, penempatan dana sebesar itu dapat meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif. Salah satunya UMKM. Selain itu juga ada industri. Nah, kalau kredit ini mengalir, aktivitas ekonomi bisa meningkat, sehingga lapangan kerja bertambah dan pertumbuhan ekonomi juga bisa ikut terdorong. Bagus, bagus, Raden. Itu inti dari kebijakan stimulus lewat perbankan. Nah, siapa aja nih yang mau berpendapat tentang perspektif fiskalnya nih? Saya Pak, Boleh, boleh. oke baik Pak, saya izin menjawab. Mungkin kalau dari sisi fiskal nih ya, langkahnya itu bisa menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan instrumen keuangan negara itu untuk menjaga roda ekonominya tetap berjalan. Tapi kebijakan itu juga harus dihitung dengan hati-hati supaya nggak terlalu membebani APBN.
Seperti pengawasan penggunaan dananya itu diperlukan agar tidak dapat kebocoran dalam data-datanya. Oke, bagus Alfi, bagus pendapatnya. Nah, perspektif fiskal ini memang perlu dipertimbangkan nih agar manfaat dan beban negara itu terjaga. Nah, bagaimana dengan stabilitas keuangan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Saya boleh Pak. Boleh, silakan Alfi. Kalau dari segi stabilitas keuangan, itu penempatan dana itu tuh bisa menjaga likuiditas. Jadi itu kredit tuh nggak macet, nggak maksudnya tuh nggak tertahan di situ-situ aja karena modalnya gede. Dan juga kalau ada guncangan ekonomi, bank tuh nggak langsung alami kekurangan dana. Dan stabilitas sistem keuangan itu bisa lebih terjaga. Apalagi kalau resiko gagal bayarnya juga bisa ditekan karena tadi kan duit yang dikucurin lumayan banyak ya Pak. Gitu sih Pak. Benar sekali Alfi, stabilitas sektor dari perbankan itu emang sangat penting nih untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, sekarang siapa yang ingin menjelaskan dampak sosialnya? Boleh, Pak, mungkin saya izin berpendapat lagi dari segi dampak sosialnya. Itu tuh dampak sosialnya bisa sangat positif. Jadi kalau bank-bank yang mendapat suntikan dana ini menyalurkan kredit ke UMKM, itu tuh bisa membantu masyarakat kecil untuk memulai membuka usaha ataupun mempertahankan usahanya atau bahkan juga bisa mengembangkan usahanya. Secara tidak langsung, hal ini dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Karena kan semakin banyak usaha yang buka atau berkembang juga itu artinya penyerapan tenaga kerjanya juga semakin banyak ya, Pak. Ada lagi yang mau nambahin? Saya Pak, saya izin nambahin dari pendapatnya Raden tersebut. Boleh. Jadi kalau misalnya ada dampak positifnya itu pasti juga ada dampak negatifnya. Misalnya dana tersebut itu nggak diawasi. Contoh itu kalau kredit diberikan hanya ke kelompok tertentu atau bahkan nggak merata. Nah di situ jadi bisa menimbulkan ketidakadilan. Bagus, bagus. Kalian semua ini bisa lah buat melihatlah sisi positif dan resiko dari dan atau dampak negatif lah dari berbagai perspektif ekonomi. Oke, sekarang kita berandai-andai nih. Misal kalian semua berpikir, kenapa pemerintah perlu menyuntik dana sih sebanyak 76 triliun ke Bank Himbara dan Bank DKI? Silakan, kalian ini bebas berpendapat. Ayo, siapa yang mau berpendapat pertama? Mungkin saya izin berpendapat ya, Pak. Menurut saya itu buat ngebus atau mendorong ekonomi ya, Pak. Soalnya kan kalau bank-bank ini punya dana yang besar, mereka bisa nyalurin kredit yang lebih banyak lagi ke banyak UMKM dan pengusaha-pengusaha lain. Jadi roda ekonomi itu bisa muter lebih cepat gitu, Pak. Oke, oke. Terus lanjut, ada yang mau berpendapat lagi? Saya boleh nambahin Pak. Dan mungkin juga pemerintah tuh kayak punya target tertentu gitu sih Pak untuk dorong kredit ke UMKM atau sektor-sektor prioritas. Jadi bukan cuman banknya aja, tapi untuk perekonomian secara umum. Apalagi kan kalau misalkan kredit tumbuh tuh perekonomian juga bisa naik kan dan juga target pertumbuhan ekonominya bisa tercapai di angka 8% mungkin Pak. Gitu sih Pak. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Novi mau nambahin? Novi nggak mau menambahkan? Oke, karena Lovi tidak ingin menambahkan, kita lanjut ya. Menurut kalian tuh apa sih dampaknya buat masyarakat dan UMKM? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Mungkin dampaknya buat UMKM itu terutama kan emang penyaluran kredit ini utamanya ditujukan untuk penyaluran kredit ke UMKM ya Pak. Jadi UMKM itu pasti terbantu kalau akses kreditnya menjadi lebih mudah dan bunganya juga lebih rendah. Betul, betul, betul. Ada lagi yang bisa ngasih pendapat? Saya boleh Pak untuk nambahin pendapat dan bahkan juga kalau dari segi itu tuh itu bisa neken harga barang tuh Pak. Jadi kalau produksi UMKM meningkat, persediaannya kan banyak tuh Pak. Nah sesuai hukum supply and demand aja kalau misalkan barang banyak itu kan harganya bisa ditekan. Nah jadi harga itu bisa lebih stabil gitu sih Pak. Oke, bagus. Pinter, pinter, pinter. Ada lagi yang mau menambahkan? Ini saya Pak mau nambahin, Boleh. misal kalau banknya itu nggak menyalurkan dana itu ke sektor-sektor produktif kan bisa-bisanya dana itu cuman parkir dan nggak berdampak apa-apa ya Pak. Oke, oke. Bagus, 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 bagus.
Nah, kan kita tadi udah bahas lah dampak positifnya. Sekarang apa sih dampak negatif dari studi kasus dari di atas? Ada yang bisa jawab? Atau resiko yang bakal ditimbulkan dari kebijakan tersebut? Ada apakah yang bisa jawab? Alfi, Raden, Lofi? Eh, Boleh Pak. Oh, boleh, Untuk silakan. Alfi. resiko negatifnya tuh bisa disalahgunakan gitu sih Pak. Kayak misalkan dipakai buat perusahaan besar gitu loh. Jadi nggak buat UMKM. Jadi kayak salah sasaran gitu sih Pak. Dan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang punya keuntungan di sana gitu sih Pak. Betul, Alfi. Ada lagi yang mau ngasih pendapatnya? Raden? Lofi, ada yang mau ngasih pendapat lagi? Mungkin ini Pak, ada juga resiko ketergantungan. Misalnya tuh kalau bank terlalu sering mengandalkan penempatan dana atau suntikan dana dari pemerintah, mereka tuh jadi bisa kurang efisien dalam mengelola keuangannya sendiri, Pak. Bagus. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Mungkin cukup, Pak. Nah, oke, karena cukup. Nah, bagus. Ide-ide kalian tuh bagus-bagus. Keren-keren semua kalian. Nah, kita lanjut ke pembicaraan selanjutnya nih. Kita kan udah menguji, kita kan akan menguji nih, apakah kebijakan penyaluran dana tadi itu masuk akal secara ekonomi atau enggak, dan bagaimana mekanisme yang efektif nih. Silakan kalian jelaskan pemahaman awal kalian nih dan tentang fungsi dari perbankan. Ada yang bisa jawab fungsi dari perbankan seperti apa? Saya bisa jawab nih Pak. Silakan Alfi. Oke, menurut saya fungsi utama dari bank itu kan sebagai perantara bagi pihak yang punya dana berlebih dan juga pihak yang membutuhkan dana ya Pak. Nah, jadi penyaluran dana melalui bank itu udah masuk akal banget karena emang tujuan utama adanya perbankan kan itu ya Pak. Dan juga mereka bisa menyeleksi gitu loh resiko-resiko yang bisa mungkin terjadi. Jadi sehingga dari resiko yang ada itu bisa diminimalisir oleh perbankan itu sendiri Pak. Betul Alfi. Ada lagi yang mau ngasih pendapat lain? Mungkin saya izin menambahkan, Pak. Kan kalau tadi Boleh. Alfi itu menjelaskan fungsi utama dari bank yang menjadi perantara antara pihak yang punya dana dan yang membutuhkan dana. Nah, kalau saya tuh melihat dari sisi sistem keuangan. Jadi, bank ini tuh berperan sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan. Karena melalui bank, pemerintah bisa mastiin dana yang mereka salurkan itu udah sesuai sama regulasi dan pengawasan yang ketat. Jadi nggak ada salah sasaran gitu, Pak. Oke, betul. Bagus pendapatmu, Raden. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Saya mau menambahkan. Boleh, Lofi, silahkan. Kalau saya mungkin melihat dari perbankan juga itu bisa berfungsi untuk menciptakan kredit yang bisa memperluas aktivitas ekonomi ya Pak. Jadi kalau dana itu disalurkan melalui bank, nah dampaknya itu bisa lebih besar. Tapi kan hal itu tuh tetap tergantung kemampuan bank dalam menilai kelayakan hal tersebut ya Pak. Nah, kalian kan tadi udah sering pendapat nih. Berbeda pendapat, ada 3 pendapat yang berbeda. Nah, bisa kalian simpulin nggak? Apa kesimpulan dari pendapat-pendapat kalian tadi? Oke, izin untuk menyampaikan kesimpulan dari semuanya, Pak. Ya, Menurut boleh. kita, lembaga bank atau bisa dibilang perbankan itu tuh merupakan lembaga yang paling siap gitu loh, atau lembaga utama yang paling siap untuk menyalurkan dana karena dia sudah punya prosedur dan juga manajemen risiko yang udah dipertimbangkan dan juga udah melalui proses perhitungan yang panjang itu sih, Pak. Oke, ada lagi? Saya setuju sama pendapat dari Alfi, Pak, karena kan bank juga bisa menjaga penyaluran kredit ini agar lebih terarah, karena kan diawasi juga oleh regulator ya, Pak. Oke, ada yang mau menambahkan? Ya Pak, baik. Saya izin menambahkan juga Pak. Di sini saya mungkin lebih menambahkan tentang efeknya ya Pak. Jadi efek gandanya itu kan bisa jadi lebih besar karena dana yang masuk ke bank itu bisa untuk mendorong peningkatan kredit itu sendiri ya Pak. Betul. Bagus kalian semua. Nah, sekarang saya ingin bertanya buat kalian-kalian semua nih.
Menurut kalian tuh, apakah kebijakan dari Menteri Keuangan bersama pemerintah ini masuk akal nggak sih menurut kalian secara ekonomi? Baik Pak, izin menjawab. Kalau kita pikirkan secara logis sih Pak, kalau menurut saya, pemerintah itu memanfaatkan lembaga yang memang ahli dalam mengelola dana masyarakat. Dan Kemenq ini kan ya lembaga utama gitu loh dalam mengelola keuangan. Jadi menurut saya untuk apa sih namanya kebijakan yang diambil oleh lembaga keuangan ini itu tuh udah melalui perhitungan-perhitungan yang mungkin panjang dan juga kita tuh nggak bisa memperhitungkan itu sebagai masyarakat biasa gitu sih Pak. Oke, oke, lain. Ada yang lagi mau ngasih pendapat? Sama ini sih Pak, kan kalau dari sudut pandang stabilitas keuangan, kebijakan suntik dana 76 triliun ini yang dilakukan oleh pemerintah lebih aman dibandingkan dengan pemerintah melakukan penyaluran langsung tanpa adanya analisis resiko. Oke, ada Saya lagi. juga izin menambahkan, nah, asal bank itu tetap selektif dalam menyalurkan dana ya Pak. Eh, dalam hal tersebut tuh bisa jadi evaluasinya langgar. Nah, karena munculnya kredit itu bisa jadi macet kan. Nah, tapi secara prinsip itu kebijakannya tetap rasional. Nah, bagus, bagus. Masuk. Sudut pandang kalian tuh bagus lah buat kebijakan ini. Nah, terakhir, menurut kalian nih, bagaimana sih mekanisme dana yang penyaluran dana tuh yang benar-benar efektif lah? Gimana caranya penyaluran dana dari 76 triliun itu ke bank-bank himbara dan kepada masyarakat itu dapat berjalan secara efektif? Ada yang bisa jawab? Kalau menurut saya sih Pak harus dibikin suatu kriteria yang mana penerimanya itu tuh jelas dan juga transparan dan juga fungsi dari penyaluran itu tuh bisa lebih dipertimbangkan ke arah yang produktif. Jadi untuk yang konsumtif tuh bisa disampingin dulu lah biar bisa efektif gitu sih Pak. Oke, ada yang lain menambahkan? Saya setuju sama Alfi, Pak. Cuman kan tadi Alfi bilang ada kriteria penerima yang jelas ya. Mungkin selama ini kriteria penerimanya sudah jelas, cuman dari segi pengawasannya yang masih belum optimal. Jadi itu selain membuat kriteria penerima yang jelas dan transparan, pemerintah tuh harus melakukan pengawasan. Pengawasannya lebih diperkuat lagi, baik dari pihak bank maupun otoritas. Ada lagi? Saya izin menambahkan juga. Boleh. Mungkin dari sisi bank itu, bank juga bisa memprioritaskan sektor produktif supaya dampaknya itu terhadap perekonomian tuh lebih nyata gitu, Pak. Nah, bagus, bagus, bagus. Nah, kalian sekarang sudah punya pemahaman nih bahwa bank itu punya peran yang sangat strategis dalam penyaluran dana dari kebijakan ini agar bisa efektif dan mekanismenya dapat dijalankan secara disiplin. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, ke diskusi selanjutnya. Nih, akhir-akhir ini Indonesia dikemparkan juga nih dengan kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan terkait kucuran dana 76 triliun kepada Bank Himbara dan Bank DKI. Agar mudah menganalisis hal-hal ini nih, cara berkelompok, menurut kalian nih apa sih masalah utama yang memicu kebijakan ini? Ada yang bisa jawab? Saya boleh Pak. Boleh, silakan Alfi. Kalau dari data-data yang saya lihat sih Pak, kayak dari berita, artikel dan lain sebagainya, nah, pemerintah itu biasanya menyuntik dana kepada bank ketika diperlukan tambahan likuiditas sih Pak. Jadi supaya penyaluran kredit tetap kuat. Apalagi belakangan ini kan ekonomi sedang dalam tekanan yang kuat ya Pak. Betul. Ada yang mau nambahkan lagi? Saya, Pak, Boleh ya, Lofi, silakan. kalau saya itu setuju sama pendapatnya Alfi tadi. Tapi kan yang dari saya lihat itu terdapat tekanan fiskal dari pemerintah yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kredit UMKM maupun korporasi ya Pak. Betul. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Saya izin berpendapat, Pak. Mungkin saya lebih melihat dari sisi resiko perilakunya, di mana kebijakan penyuntikan dana ini bisa aja menimbulkan moral hazard juga, Pak. Jadi moral hazard ini di mana bank-bank yang disuntik ngerasa eh, kalau dia nyalurinnya secara nggak tepat, mereka tuh tetap aman karena mereka tuh yakin walaupun mereka nyalurinnya nggak tepat, pemerintah tuh bakal tetap nyuntik dana di masa yang akan datang. Jadi itu bank ngerasa bisa diselamatkan sehingga merasa tidak perlu disiplin dalam mengelola resiko kredit dan juga operasionalnya. Bagus, bagus, bagus. Nah, dari diskusi ini nih kita dapat
tiga kesimpulan nih. Isu besar yaitu yang pertama likuiditas dan kestabilan perbankan, yang kedua dorongan fiskal untuk ekonomi, dan ketiga resiko moral hazard. Nah, silakan kalian untuk eh, berkontribusi lah menurut pemahaman kalian masing-masing. Ayo, ada yang mau ngasih pendapat atau ini? Saya boleh Pak. Kalau Boleh, misalkan silakan. kita lihat dari data historis sih Pak, pemerintah memang pernah beberapa kali menaruh uang di bank BUMN untuk mendorong kredit kayak yang sebelumnya nih masih satu menteri juga itu si Pak Purbaya itu sebesar 200 triliun, malah lebih gede dari saat ini. Dan juga kalau misalkan kita, untuk mendorong kredit tentunya kan. Dan juga kalau misalkan kita mau ambil contoh, pas pandemi juga ada. Dan juga itu biasanya dialirkan kepada bank-bank untuk menambah modal kerja, untuk menambah modal adequacy ratio, dan juga mempercepat penyaluran kredit produktif. Yang di sini ditekankan banget produktif. Dan mungkin bank-bank tersebut itu lagi mendapatkan tekanan NPL atau non-performing loan dan kebutuhan ekspansi kredit yang juga cukup besar. Jadinya modal-modal ini tuh dikucurkan supaya mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut sih Pak. Ada lagi yang mau nambahin pernyataan dari Alfi? Saya ingin menambahkan. Boleh, Lofi, silahkan. Kalau saya mungkin melihat dari perspektif fiskalnya ya Pak. Suntikan dana 76 triliun itu bisa berdampak pada ruang APBN yang dimana pemerintah itu harus memastikan bahwa tidak ada belanja negara yang terganggu. Nah, tapi kalau emang dana ini bisa meningkatkan pelayanan kredit dan bahkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, efek baliknya tuh yang dapat dirasakan oleh masyarakat itu peningkatan penerimaan negara. Nah, jadi kunci yang dapat diambil dari hal ini itu efektivitas dari penyaluran dana yang sudah diberikan oleh Menteri Keuangan tersebut, apakah benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi atau tidak. Bagus, bagus. Pernyataan yang bagus. Ada yang mau nambahin lagi, Raden mungkin? Oke Pak, saya izin menambahkan kan tadi saya menyinggung soal moral hazard ya Pak. Nah, jadi itu Betul. ketika bank terlalu sering menerima bantuan dari pemerintah ataupun suntikan dana, bank itu bisa kehilangan insentif untuk memperkuat tata kelola risiko mereka sendiri. Bahkan bisa ngebuat manajemen bank itu ngambil posisi beresiko dengan asumsi seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau gagal pun pemerintah masih akan menyuntik dana lagi. Nah, ini tuh bahaya yang harus dihindari. Jadi itu harus ada mekanisme pengawasan yang ketat, indikator kinerja, serta batas waktu penggunaan dana agar tidak dipakai untuk kegiatan yang tidak produktif. Jadi dikasih, kalau kita sebagai mahasiswa dikasih deadline gitulah, Pak. Oke, oke, oke. Baik, baik, baik. Nah, kan kalian udah berpendapat semua nih. Antara Lofi, Raden, dan Alfi juga udah berpendapat. Nah, sekarang kita simpulin dari pendapat-pendapat kalian. Apa sih tujuan utama dari kebijakan ini sebenarnya? Untuk itu saya boleh jawab Pak. Boleh, Untuk boleh. Silakan, Alfi. untuk kesimpulannya yang kalau kita satukan semua perspektif nih Pak, seperti yang sebelumnya sudah disebutkan juga ya Pak, dari sisi potensinya itu besar untuk menambah kredit, tetapi juga resiko kredit UMKM itu juga harus tetap dikendalikan. Kenapa? Karena UMKM itu kan merupakan sektor yang paling banyak, tapi dia juga paling rentan ya Pak. Jadi untuk resiko dari UMKM sendiri itu benar-benar harus dikendalikan supaya non performing loan yang Lihat, lihat. sebelumnya itu nggak tambah parah. Nah, ada lagi yang mau ngasih pendapat? Saya Pak. Boleh, boleh, boleh. Oh, oke, baik Pak. Mungkin saya lebih fokus kepada dampaknya ya Pak. Jadi dampak fiskal itu juga bisa positif jika kredit itu tersalurkan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Nah, namun jika tanpa pengawasan, pemerintah itu bisa mengalami kerugian. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Mungkin Zahra? saya menggabungkan pendapat dari Alfi dan Lofi, Pak. Kan Alfi Boleh. dan Lofi itu eh, apa ya, membahas mengenai resiko kredit UMKM yang tetap harus dikendalikan dan juga pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, mekanisme kontrol itu penting untuk mencegah moral hazard yang dapat timbul agar bank tetap disiplin. Betul kalian semua. Sekarang, apa nih kesimpulan akhir dari mekanisme ini? Ada yang bisa aja sih jawaban? Saya izin jawab Pak. Boleh, Untuk silakan Alfi. kesimpulan akhirnya, jadi tujuan dari kebijakan ini tuh
tujuan utamanya ya untuk memperkuat likuiditas bank gitu. Jadi biar kredit ke sektor-sektor produktif itu terus lancar terus gitu loh, Pak. Dan juga hal tersebut ya pastinya bakal memberikan feedback terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut gitu sih, Pak. Oke, ada yang mau ngasih pendapat lain? Saya izin menambahkan aja Pak dari pendapatnya Alfi tadi. Saya ingin membahas dari segi manfaatnya ya. Jadi manfaat yang bisa dirasain itu contohnya pertumbuhan kredit ya Pak, yang dimana UMKM di sini terbantu dari segi permodalan, aktivitas ekonomi yang naik. Nah, tapi dari sisi itu juga terdapat resiko yang dapat terjadi, yaitu beban fiskal yang meningkat, serta risiko kredit meningkat jika tidak dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Betul, Lofi. Ada lagi yang mau nambahin pernyataan dari Alfi dan Lofi tadi? Mungkin saya izin menambahkan untuk solusi alternatifnya ya Pak, jika suntikan dana yang dilakukan pemerintah ini tidak dapat memperluas penjaminan kredit, jadi pemerintah tuh bisa mendorong subsidi bunga, jadi bunganya tuh agak direndahin atau mendorong bank mencari pendanaan di pasar. Betul. Nah, kesimpulan tadi kan udah kalian sampaikan semua nih, bahwa kebijakan itu dapat berjalan dengan efektifnya apabila dijalankan dengan transparan, berbasis kinerja, diawasi ketat, dan disertai dengan mitigasi moral hazard. Tanpa itu, manfaat yang dirasakan tidak sebanding dengan resiko yang ada nih. Oke? Siapa Nah, Pak? sekarang kita masuk ke dalam refleksi. Nah, saya ingin kalian tuh berpikir nih tentang proses diskusi dari awal tadi sampai selesai ini. Pertama, ada nggak sih kesulitan yang kalian alami dalam menganalisis tadi kasus-kasus dari penyuntikan dana 76 triliun ini? Saya boleh duluan nggak, Pak? Boleh, silakan Alfi. Oke, siapa? Untuk menurut saya kesulitannya tuh di bagian memahami istilah ekonomi ya, Pak. Nah, kalau misalkan yang saya lihat dari sini tuh istilah ekonominya banyak banget gitu, kayak moral hazard, terus juga dari non-performing loan dan lain sebagainya, Pak. Dan itu mungkin menjadi PR buat semua murid di sini untuk lebih memperdalam lagi tentang istilah tersebut. Dan juga tadi soal likuiditas sama risiko perbankan sih, Pak. Dan saya masih agak bingung di awal gitu sih, Pak. Oke, oke. Nanti kita bakal belajar lagi tentang itu, oke? Ada lagi yang mau ngasih keluh kesahnya? Saya Pak, izin. Boleh, boleh. Kalau saya mungkin kesulitannya itu di saat kita menyalurkan pendapat ya Pak. Kita bertiga ini kan punya sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, jadi kita pastinya butuh waktu untuk mencerna dalam diskusi ini gitu Pak. Oke, oke. Justru itu yang penting tuh dari collaborative learning. Gimana kalian tuh dapat berpikir secara bersama-sama dan dapat mengutarakan pendapat kalian tuh masing-masing. Oke, bagaimana dengan Raden? Ada yang mau ngasih keluh kesahnya gitu mungkin Ya, dengan kalau pembelajaran hari ini? kalau saya mungkin lebih ke memahami tujuan sebenarnya dari kebijakan suntik dana ini ya Pak. Jadi itu apakah kebijakan ini murni disalurkan hanya untuk UMKM atau justru hanya untuk menjaga stabilitas bank atau bahkan keduanya, itu sih yang bikin saya bingung Pak. Oke, baik, baik. Sekarang ke pertanyaan kedua nih. Dari perspektif yang muncul nih dalam diskusi ini, mana sih perspektif yang menurut kalian tuh paling make sense gitu, paling meyakinkan gitu? Dari adanya penyuntikan dana dari Menkyu ke bank dan UMKM. Ada yang bisa jawab? Oke, saya duluan, Pak. Boleh, Alfi. Siap-siap. Untuk menurut saya ya Pak, perspektif stabilitas keuangan yang paling kuat sih Pak. Jadi karena kalau bank lemah itu, ekonomi juga akan ikut goyah. Karena kan sumber kredit utama ya kalau nggak dari bank dari siapa gitu loh. Kalau misalkan perusahaan lain-lain itu kan ya kecil-kecil doang gitu loh Pak, kayak bawahan-bawahannya lah. Nah, jadi perbankan ini tuh sebagai tulang punggung dari penyaluran kredit gitu sih Pak. Oke. Alfi bagus pendapatnya. Ada lagi yang mau nambahin atau punya pendapat Ya Pak, beda dari Alfi? Boleh, silakan Lofi. oke Wes, kalau menurut saya itu hal yang lebih meyakinkan itu dari sudut pandang fiskal sendiri ya Pak. Karena kan pemerintah mempunyai alasan yang sangat kuat untuk intervensi saat ekonomi itu jadi membutuhkan dorongan gitu Pak. Oh, oke, oke, oke. Ada lagi yang mau ngasih pendapatnya, Raden?
Kalau saya beda beda juga dengan Alfi dan Lofi. Saya lebih setuju dengan perspektif masyarakat dan juga UMKM. Karena kan pada akhirnya masyarakat dan UMKM yang paling merasakan dampak dari kebijakan suntik dana ini. Untuk UMKM bisa membuka usaha atau mengembangkan usahanya dan masyarakat juga yang tadinya menganggur bisa terserap karena adanya UMKM ini, Pak. Bagus, 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 bagus. Nah, kalian ini kan udah bisa nih melihat dari perspektif-perspektif lain lah. Nah, itu tuh menunjukkan nih kalian tuh bisa lah berpikir kritis agar kemampuan berpikir kritis kalian tuh meningkat. Oke? Tingkatin terus ya. Oke. Sekarang saya akan mau menilai nih kontribusi kalian nih masing-masing dalam diskusi tadi. Bagaimana kontribusi individu dan kelompok dalam proses analisis kasus tadi nih? Ayo, kalian tadi ngerjain apa aja? Kalau saya sendiri sih Pak, saya lebih banyak membantu di bagian data dan penjelasan terkait teknis bank karena saya juga udah sering banyak baca berita tentang hal tersebut. Jadi saya rasa saya mampu untuk menjelaskan tentang hal tersebut gitu sih Pak. Oke. Kalau buat Lovi tadi ngapain aja selama diskusi? Oke, baik, Pak. Kalau saya itu tadi mungkin lebih ke merangkum dari pendapat kita yang berbeda-beda itu ya menjadi satu kesimpulan, Pak. Oh, oke oke. Kalau Raden nggak ngapa-ngapain ya? Atau Raden ngapain? Kalau saya ini Pak, lebih sering memberikan contoh dampak kebijakan untuk masyarakat dan UMKM supaya pembahasannya jadi lebih konkret. Tadi kan kalau Alfi lebih ke datanya Pak. Cuman kan kalau kita nggak barengi sama contoh nyatanya itu agak sulit juga ya Pak. Jadi data yang Alfi cari dan contoh nyata yang saya berikan itu dirangkum oleh Lofi menjadi sebuah kesimpulan. Betul 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 betul. Nah, saya sudah melihat bahwa kalian tuh bisa bekerja sama dengan seimbang nih. Nah, kelompok kalian tuh juga saling melengkapi nih. Nah, itu tuh jadi salah satu tujuan dari collaborative learning. Oke? Nah, di sini terakhir, apa pembelajaran yang paling penting yang kalian dapat hari ini nih gitu? Ayo, salah satu jawab. Satu persatu jawab ya, oke? Mulai dari Alfi deh. Oke, siapa? Untuk dari diskusi kali ini apa melalui dengan kelompok saya tentunya Raden dan juga Lofi, itu saya jadi lebih paham aja sih Pak tentang kebijakan fiskal dan juga kebijakan keuangan, terutama alasan pemerintah dalam menyalurkan dana besar ke bank negara. Karena menurut saya dia tuh nyalurin duit karena ya emang kelebihan duit aja kan. Ternyata tuh kalau dari diskusi ini enggak karena butuh penyaluran kredit lebih, terus juga butuh likuiditas dari segi banknya dan mungkin ada alasan-alasan lain yang menyebabkan kucuran dana ini tuh dilakukan gitu sih Pak. Oke, baik. Kalau menurut dari Raden, gimana? Apa yang kamu dapatin dari hari ini? Oke, Pak. Kalau saya belajar bahwa kita harus mempunyai kemampuan analisis kritis saat membaca berita ekonomi. Kita harus mengetahui konteks dan tujuan kebijakannya. Jadi kita nggak cuma asal baca berita ekonomi, kita baca nih Menteri Keuangan nyalurin dana 76 triliun, sebelumnya 200 triliun. Mungkin kalau kita belum berpikir kritis atau belum sempat baca-baca itu kan kita bisa berasumsi ngapain sih nih pemerintah buang-buang uang padahal kan kita belum tahu tujuannya untuk apa mungkin itu sih Pak. Betul. Kalau dari Lovi, apa yang Lovi dapat dari pembelajaran hari ini? Baik, Pak. Kalau menurut saya itu jadi bisa membuka pengetahuan untuk saya, Pak, bahwa peran perbankan dalam menjaga stabilitas ekonomi itu bukan cuma buat tempat untuk menyimpan uang ya, Pak, tapi juga bisa menjadi lembaga vital dalam roda perekonomian. Oh, oke, bagus, bagus, bagus. Nah, itu adalah inti dari pembelajaran kita hari ini. Nah, saya senang banget hari ini karena kalian dapat aktif dalam berpendapat juga, aktif dalam mengungkapkan apa isi pikiran kalian, dan kalian juga bisa nangkep nih dan menganalisis dari studi kasus yang saya berikan sebelumnya. Nah, karena sudah di tahap refleksi dan evaluasi ini kelar, nah kalian sudah bekerja sama dengan baik juga di sini dari pembelajaran hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih buat kalian. Nah, karena berakhir dari sesi tadi, maka berakhir juga sesi pembelajaran pada hari ini. Pelajaran berikutnya kita akan belajar tentang ekonomi moneter dari sisi masyarakat. Jadi jangan lupa untuk baca-baca lagi ya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke? Ya Pak. Oke, Oke, saya Pak. pamit ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak Hadi. Makasih, Pak. Sama-sama. Stop record di.